Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, students of grade 11. Hope you are always being healthy. Today, in this evening, we will continue our third meeting of extra lesson. And your material in this evening is to infinitive. Okay? And then now, let's see your material. Okay, this is your material for this evening. We continue our material today to infinitive, atau kalau di bahasa Indonesianya kalian lebih mengenalnya dengan to verb one. Jadi infinitive di sini diartikan sebagai verb one atau to verb one. In Englishnya we say it to infinitive. In the first meeting you study about participle, ya, present and past, and then for the second meeting you studied about gerund, and now for the third meeting we continue with to infinitive. Okay, an infinitive verb is essentially the base form of a verb with the word to in front of it. Jadi, kalau to infinitive itu adalah kata kerja dasar yang diawali dengan kata to di awalnya. When you use an infinitive verb, the to is a part of the verb. Jadi kalau kita udah pakai infinitive verb, kalau kita udah gunakan to infinitive ini, maka to itu menjadi bagian dari kata kerjanya. It is not acting as a preposition in this case. Nah, ingat ya, to di sini bukanlah sebagai preposisi seperti yang kita pelajari kemarin di gerund, tapi to di sini sebagai bagian dari kata kerja. Infinitives are never conjuncted with ed or ing. Nah, jadi diingat, kalau sudah to infinitive dia tidak mungkin diakhiri dengan akhiran ed ataupun dengan akhiran ing, because they are not used as verb in a sentence, karena mereka tidak digunakan sebagai verb di dalam kalimat. Sama seperti gerund kemarin, kalau gerund dia tidak berfungsi sebagai verb tapi berfungsi sebagai kata benda. Begitu juga participle kemarin, dia tidak berfungsi sebagai verb tapi sebagai penjelas atau sebagai modifier dari noun, ya. Next, let's continue. They are one of the three types of verbals. Mereka adalah tiga jenis kata kerja yang bentuknya verbals. Maksudnya di sini adalah kata kerja yang menjadi bentuk lain selain kata kerja, which are verb used as an adjective, noun or adverb, yaitu kata kerja yang berfungsi sebagai kata sifat, kata benda ataupun kata keterangan. The other verbals are gerund and participle. Oke, jadi sudah lengkap ya verbal dalam bahasa Inggris, yaitu kata kerja yang tidak berfungsi sebagai kata kerja itu ada 3, gerund, participle, dan to infinitive. Kalian sudah pelajari semuanya. Oke, using of an infinitive. Jadi gunanya infinitive ini apa? Oke, look here. You can use infinitive in several ways. Jadi kita bisa gunakan infinitive dalam beberapa cara, because they function as nouns, adjective, and adverb. Karena mereka itu berguna atau berfungsi sebagai kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Okay, that's why I talk you about this one. Kenapa Miss ajarin kamu infinitive? Because as I said in the first meeting, biasanya kalau kita follow stage college examination, ujian masuk sekolah kedinasan, maka akan banyak soal-soal bentuk participle, gerund, dan infinitive, ya. Okay, let's see here. Verb with to infinitive. Kata kerja dengan to infinitive. We use the to infinitive after certain verb. Nah, ini sama seperti gerund kemarin. Ada beberapa kata kerja yang dia mengharuskan setelah kata kerja tersebut kita harus menggunakan to infinitive, ya. Ini contoh kata kerjanya: choose, decide, expect, forget, had, hope, intend, learn, like, love, mean, plan, prefer, remember, sampai like atau love. Ini adalah jenis kata kerja yang harus diikuti dengan to infinitive. Let's see for the example, kita lihat contohnya.
They decided to start the business together. Mereka memutuskan untuk memulai bisnis bersama. Decide. Nah, jadi walaupun si decide ini nanti kamu rubah jadi bentuk ing, kamu rubah jadi bentuknya bentuk kedua, kata kerja kedua, ketiga, dia akan tetap diikuti oleh to infinitive. Kenapa? Karena dia adalah kata kerja yang harus diikuti to infinitive. Remember to turn the lights off. Ingat untuk menghidupkan lampu. Nah, kalau yang remember kemarin ada dua cara ya. Nah, remember yang pakai ing sama remember yang pakai to verb one, maknanya berbeda. And verb of saying, dan juga kata kerja yang bernilai atau bermakna mengucapkan sesuatu. Misalnya agree, promise, refuse, threaten. Ini kan contoh kata kerja yang mengucapkan sesuatu. Menyetujui, berjanji, menolak, mengancam. We agree to, kami setuju untuk. We agreed to meet. Jadi nggak ada kalimatnya we agreed meeting. Nah, nggak boleh. Atau misalnya promise to call me every day. Misalnya Linda promise to call me every day. Nggak jadi Linda promise calling. Nggak boleh karena promise itu sama dengan verb of saying, ya. Selanjutnya ada some verbs are followed by a direct object, yaitu ada beberapa kata kerja yang dia diikuti oleh benda langsung. Ini biasanya kata kerja bentuk transitif, ya. Maka setelahnya harus diikuti sama to verb one, advise, ask, ya, encourage. Misalnya ask, I ask Bayu to clean my room. Atau misalnya I encourage my student to study hard. I expect Indonesia to be good country. Nah, setelahnya jadi pasti ada kata to. Karena ini kata kerja yang diikuti oleh objek langsung, ya. Then next, contohnya he encouraged his friend to vote for him. Remind me to give Julia a call. Nah, dia diikutin oleh to infinitive. Yang kedua, infinitive of purpose. Ini adalah infinitive yang berfungsi untuk menyatakan tujuan. Nah, kalau kita mau menyatakan tujuan atau biasanya itu untuk mengekspresikan tujuan dan menjawab pertanyaan why, maka kamu harus gunakan to infinitive. Misalnya he bought some flower to give to his wife. Dia membeli beberapa bunga untuk diberikan kepada istrinya. Atau he locked the door to keep everyone out. Dia mengunci pintu untuk menjaga agar tidak ada orang yang keluar, misalnya. We can also express purpose with in order to and in order not to. Nah, ini kalau in order itu pasti diikutin to, kalau in order not to itu yang bentuknya negatif tapi diikuti oleh to juga. Misalnya nih contoh yang lain selain yang ada di sini. My father always encourage me to study in order to get good score. Kan setelah in order to get. Yang pertama tadi Miss katakannya my father always encourage me. To. Kenapa to lagi? Karena ada kata encourage, ya. And then next, they spoke quietly in order not to wake the children. Agar tidak membangunkan, tujuan ya. Contoh yang ketiga, so as not to. We started our journey early so as to avoid the traffic. It's same as. Jadi so as to sama in order to, so as not to dengan in order not to itu sama untuk menyatakan tujuan. Jadi setelahnya kamu gunakan to verb one atau to infinitive. Nah, yang ketiga ini setelah adjektif. Jadi kalau setelah adjektif itu dia akan menggunakan to infinitive. Misalnya kamu bilang saya bisa berenang, tapi kamu nggak pakai kata can. Misalnya kamu gunakannya kata able. Karena able ini adjektif, jadi I am able to. Saya mampu to harus diikuti sama infinitive. Jadi I am able to swim. Atau misalnya saya tidak bisa memasak, I am unable to cook. Ya. Atau misalnya tekun, I am keen to study. I am ready to run. Jadi kalau setelah kata adjektif maka kamu akan menuliskan to infinitive.
infinitive. Contoh yang ada di sini, I am really tired, I am ready to go to bed. Saya sangat lelah, saya siap untuk tidur. Unfortunately, I was unable to work for over a week. Unable berarti tidak mampu. Contoh yang lain, sometimes to the infinitive gives a reason for the adjective. Nah, ini juga sama ya. Yang pasti yang harus diingat adalah setiap setelah penggunaan adjektif, kamu mau menggunakan kata kerja, maka kata kerja yang kamu gunakan, adalah bentuknya to infinitive. We were happy to come. We were happy to come to the end of our journey. Kami bahagia datang di akhir petualangan. Maksudnya di sini we were happy because we had come to the end of our journey. Ini untuk menyatakan reason. Oke. Next, we often use it be followed by an adjective to give opinion. Biasanya kita juga bisa menggunakan kata it lalu diikuti opinionnya. Oke, let's see the example. It is easy to play the piano. Lihat, it is easy to play the piano. Ini mudah untuk bermain piano. Setelah easy, kamu harus pakai to verb 1. But it is very difficult to play well. Lihat, difficult to infinitive ya. Misalnya kamu bisa gunakan it is really hard question. Ya, it is really hard question. Ini soal yang sangat sulit. Atau misalnya kamu tambahkan pakai to infinitive, it is really hard question to do. Jadi karena itu ada hard, kamu gunakan to verb 1. Oke, remember ya, after adjective kita akan gunakan to verb 1. Atau misalnya adjektifnya juga kamu tambahkan preposition for atau preposition of, dia sama, tetap menggunakan to infinitive. Jadi infinitive tadi setelah kata-kata kerja tertentu, setelah adjektif ya, atau untuk menyatakan tujuan. Next, noun with to infinitive. Nah, ini kalau biasanya berupa noun phrase atau frase berkata benda ya, abstrak noun, misalnya ability, attempt, desire. They give him an opportunity to. Nah, ini biasanya berbentuk abstrak noun. Kata bendanya abstrak, tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, hanya bisa di-imagine, bayangkan. Oke, ini contohnya. Then now, next let's continue to infinitive as a subject. Nah, kalau infinitive as a subject, ini berarti infinitifnya kamu tuliskan di awal kalimat, sama seperti gerund yang kemarin. Gerund itu juga bisa digunakan sebagai subjek yang letaknya di awal, tetapi jarang atau ya seldom, rarely digunakan ya. Biasanya orang akan lebih suka menggunakan verb ing atau menggunakan gerund ya. Next, for bear in, tapi tidak salah kalau kamu gunakan to verb 1 di awal kalimat. Misalnya, to sleep before the flight is a good idea. Ini benar, tapi orang akan lebih sering mendengar menggunakan sleeping before, karena lebih tidak backward gitu, nggak aneh. Next, for bare infinitive atau infinitive yang tanpa to. Kapan kamu gunakan bare infinitive? Bare infinitive ini karena dia tidak menggunakan to, hanya verb 1-nya saja, maka biasanya dia akan digunakan untuk modal, beberapa kata modal atau modal verb, misalnya kayak would, could, can, should. Nah, setelah modal verb seperti ini, maka kata kerja yang kamu gunakan adalah bare infinitive, yaitu infinitive tanpa to. I could be, send might have verb 1. Can the manager, ada can, ada hold. Jadi kalau kamu gunakannya can the manager to hold, itu malah salah, karena dia modal verb tidak boleh diikuti to verb 1, hanya diikuti oleh bare infinitifnya saja atau verb 1. Nah, yang lain contoh bare infinitif itu biasanya setelah kata kerja five sense atau panca indera, hear, feel, see. Nah, itu biasanya diikuti oleh bare infinitive atau verb 1. Oke. You can read again by yourself in order to make you easier to understand.
we just review again. Jadi kalau to infinitive itu bukan sebagai verb tapi sebagai noun, adjective atau sebagai adverb. Digunakannya kapan? Yang pertama setelah kata-kata kerja tertentu ya, kata-kata kerja tertentu atau yang pasti. Yang ini kamu harus hafalkan. Terus yang kedua yaitu untuk menyatakan tujuan. Yang ketiga setelah adjective yang pasti setelah kata sifat dia pasti gunakan to infinitive. Terus yang keempat itu setelah noun. Nounnya di sini noun yang seperti apa? Yaitu noun phrase. Noun phrase atau frase berkata benda yang bentuknya abstrak noun, yang bentuknya benda yang tidak bisa disentuh, dipegang, dilihat, hanya bisa dibayangkan. Oke. Next, for bare infinitive itu adalah infinitive tanpa to. Biasanya digunakan setelah adanya modal verb. Oke. Okay, that's all our material about the to infinitive. I hope you can understand well about this one. And if you haven't understood well, you can ask me, or maybe you can read again your material and do your exercise correctly. Hope you can achieve your dream, be better person in English, and then thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.